Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Devi Bastir tentang bagaimana kita mampu mengasihi walau terluka. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan. Bulan Februari ini kita berbicara tentang kasih, saudara. Karena yang identik dengan bulan Februari ini ada apa? Imlek. Nggak nyambung ya. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung ya. Iya, ada dua peristiwa. Yang pertama adalah Valentine's Day ya, hari kasih sayang. Yang kedua adalah Imlek ya. Tapi hari kasih sayang itu ya, siapa yang memperingati tadi malam kasih bunga sama istrinya? Ya, nggak ada ya? Nggak. Saya sama suami juga kemarin kita pelukan, terus kita bilang, suami saya bilang, bagi kita tiap hari itu Valentine's ya, bukan cuma nanti Februari prayer. Nggak usah kasih bunga mawar, kasih bunga bang saja bapak-bapak ya, itu lebih berarti. Iya, tema firman Tuhan hari ini agak gimana gitu ya, tetap mengasihi walau terluka. Cie. Tapi ini benar ya. Tetap mengasihi walau terluka. Siapa yang sering terluka? Nggak ada yang ngaku toh? Berarti semua tidak terluka? Pulang saja ya. Bapak Ibu tetap mengasihi walau terluka. Ya, manusia itu ya terluka itu kan ya biasa ya. Namanya kan kita ini hidup, ketemu orang ya, terluka itu biasa. Tapi tetap mengasihi walau terluka, itu yang luar biasa. Saya kemarin baca status satu orang pelayan Tuhan. Dia tulis begini, Valentine's itu ialah manis, asam, asin, pahit, tapi tetap manis. Saya komen, berarti mati rasa. Iya Pak ya? Iya. Kita harus belajar mati rasa memang untuk bisa mengasihi. Ya, karena kalau ikuti perasaan tidak bisa mengasihi. Ya, ada orang bilang, sakit banget bu, nggak bisa saya mengampuni. Ibu sih nggak tahu. Ya, suruh saya mengampuni suami ibu, nggak tahu suami saya bilang, dan saya tidak mau tahu, karena itu suamimu, amin. Nggak usah kau kasih tahu, itu kan pilihanmu toh. Ya, bayarlah harganya. Untuk bisa tetap mengasihi walaupun terluka. Ayat diambil dari 1 Korintus 13 ayat 7. Ya, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya, menutupi sakit hati, menutupi dosa, bukan berarti kompromi. Ya, kita punya sahabat, kita punya teman, dia ya mungkin pernah dan bisa berbuat ya salah sama kita. Tetapi kasih itu sudahlah ya, enggak usah diingat. Namanya juga manusia. Namun saudara, tidak semudah itu. Ngomong begitu itu nggak bisa. Kenapa kita melihat sehari-hari ini, saya baca berita anak 12 tahun bunuh ibunya gara-gara tersinggung, dilarang main HP terus. Dia sakit hati, lalu dia bunuh mamanya lagi tidur. Kemarin di Bekasi, anak remaja bunuh 3 keluarganya lagi tidur.
Ya, karena sakit hati sering dibeda-bedakan dari kakaknya. Dia sering ditegur. Bunuhnya gimana? Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Dia rebus racun tikus dengan teh. Papa, mama, kakaknya lagi tidur. Lagi tidur mulutnya kebuka. Dia masukin cairannya. Jadi kan orang lagi tidur dimasukin cairan, langsung apa saudara? Nelen kan, orang gak bisa nafas kan, ketelan mati tiga-tiganya. Waktu ditanya kenapa dia melakukan itu, sakit hati. Ngeri loh saudara. Kalau kita nggak belajar tentang kasih, saya tuh ketawa kalau orang bikin status Valentine hari-hari begini tuh memang pret sih. Ya, kamu tuh nggak ngerti tentang kasih itu seperti apa. Dan kita ini tidak akan pernah bisa mengasihi yang tulus kalau kita nggak mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi kalau kita tidak punya Tuhan di hidup ini? Ya, nggak bisa saudara. Mengampuni ipar, mengampuni mertua, mengampuni adik, mengampuni tetangga yang julid. Gitu. Tetangga tuh memang banyak julid ya. Kita kerja dia tidur, kita bangun rumah dia bilang pelihara tuyul itu. Ya biasa begitu saudara. Maklum saja ya. Namanya juga tetangga. Tapi kita harus belajar mengasihi. Tapi kita tidak bisa mengasihi kalau kita tidak punya dan tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan juga kan ada banyak sekarang. Tuhan yang mana? Kita jangan salah pilih Tuhannya, amin. Ya. Karena banyak hantu juga, ya. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengajarkan tentang kasih tentunya. Dan itu adalah Tuhan Yesus yang berkata kasihilah Pengajaran yang paling tinggi apa saudara? Ya, yang bisa berkata kasihi musuhmu. Ya, nggak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Dan Yesus bukan cuma ngomong, tapi dia sudah melakukan kasih itu. Dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ya, nggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Dan kita tidak akan pernah bisa mampu mengasihi kalau kita nggak punya Tuhan. Kenapa orang bisa bunuh orang? Karena nggak ada Tuhan dalam dirinya. Ya, dan sekarang tuh, anak-anak muda, anak-anak kecil loh, pembunuhan, ngeri saudara. Ya, yang itu cewek 12 tahun bunuh mamanya tuh perempuan loh. Terinspirasi dari game online. Bayangkan nih setan masuk itu ya. Setan tuh sekarang udah bukan yang menakutkan. Itu handphonemu tuh setan. Ya, kalau kau salah mempergunakan itu setan. Lihat anak-anak muda, kenapa bisa mati, bunuh diri, kenapa bisa bunuh orang, terinspirasi. Jadi setan tuh sekarang akhir zaman udah nggak muncul dalam rupa yang menakutkan, yang ini, yang enggak saudara. Setan tuh sekarang tuh enak. Setan tuh indah. Ya. Dia tampil dengan hal-hal yang mengenakkan. Dan kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi sesama kalau kita tuh nggak punya Tuhan dalam hidup kita. Ya, mari kita buka bersama 1 Yohanes pasal yang keempat, saudara. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat. Firman Tuhan di sana kalau lihat judulnya itu, ya, kita lihat 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 dulu. Kita lihat ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal Allah, 1 Yohanes 4 ayat 16 ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Dan dikatakan di sana apa? Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Jadi ternyata konsepnya itu, tanda kita tetap di dalam Allah, bukan dia pelayanan terus, dia dalam Tuhan. Dia tuh dalam Tuhan, buktinya tiap hari ke gereja. Ternyata itu bukan jadi tolak ukur. Dia bahasa rohnya keren, berarti dia tuh dekat sama Tuhan. Ya, dia tuh hafal ayat, berarti dia itu dalam Tuhan. No, ayat ini bilang begini, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin, saudara. Jadi tanda orang berada di dalam Tuhan itu apa? Kalau dia tetap berada di dalam kasih. Dalam keluarga kita saling mengasihi. Suami, istri, anak-anak. Semarah apapun kita kepada suami, semarah apapun kita sama istri, tetap ada kasih. Itu berarti ada Tuhan dalam hidup kita dan kita berada di dalam Tuhan. Ya, nggak peduli mau bahasa rohmu itu hebat di gereja, terbang sampai langit ke-7. Banyak orang-orang Kristen tuh begitu. Ya, ternyata di rumah pulang cakar-cakaran sama istri, sama suami. Jambak-jambaan, berantem, udah kayak syaiton. Padahal kalau di gereja bergetar sampai mimbar. Nggak penting, saudara. Yang terpenting ayat Alkitab bilang, Yesus berkata, apa tanda orang itu ada dalam Allah dan Allah dalam dia? Kalau engkau tetap berada di dalam kasih, berarti engkau dalam Allah dan Allah dalam kita. Amin, saudara. Itu aja itu. Kalau engkau tidak mampu mengasihi ya keluargamu, saudaramu atau siapapun juga, maka jangan bilang engkau itu ada di dalam Tuhan. Ayat yang ke-19 bilang begini, saudara. 1 Yohanes pasal yang ke-4. Kita baca ayat yang ke-18 dulu, atau kita terusin dulu aja deh. Tadi kan 16, sekarang ayat 17 dikatakan begini. Dalam hal inilah kasih Allah itu sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia juga ada di dalam dunia ini. Orang yang ada dalam Tuhan, sempurna dalam kasih, dia nggak takut hari penghakiman. Karena ada Tuhan dalam dirinya. Siapa yang takut mau kiamat? Ya, siapa yang pengen segera kiamat? Ya, siapa yang masih ada utang? Bayar dulu sebelum kiamat, amin. Saudara, ya, orang yang di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dia nggak takut akan hari penghakiman. Dia punya keberanian percaya. Ya, ini sudah genting katanya mau perang dunia 3, mau kiamat, mau mati listrik, mau mati lampu, mau mati ini, mau mati. Peduli amat. Kalau udah mau kiamat ya sudah, Tuhan datanglah. Karena kita punya jaminan kehidupan yang kekal. Nggak usah takut, amin. Iya. Apalagi file apa tuh, Epstein lah, terbuka lah, inilah mengerikan, makan anak, makan bayi, makan itu. Gimana, Bu? Ya memang setan tuh akhir zaman tuh. Itu sudah tertulis kan? Ya, bahkan dari zaman penyembahan berhala di Israel dulu mereka mengorbankan anak-anak kan? Seks bebas, nggak usah bingung. Di dalam perjanjian lama sudah ada itu. Mereka yang menyembah dewa Baal, dewa Molok, mereka mengorbankan anaknya, dagingnya dimakan, anaknya dibakar, mereka melakukan penyimpangan seksual. Itu sudah ada dari zaman perjanjian lama di Israel dulu sudah terjadi. Bangsa itu, manusia melakukan hal-hal yang jahat, yang keji seperti itu. Itu nggak heran, saudara, dari zaman dulu itu anak bayi-bayi dibakar. Itu namanya penyesatan, ya. Tapi yang penting kita tidak mengambil bagian di dalamnya dan jangan ikut terseret di dalamnya. Bagian kita adalah bagaimana kita berjaga dengan iman kita hari-hari ini. Kita semakin mendengarkan firman Tuhan. Kalau ke gereja itu dengar firman, jangan lihat HP, amin. Ada yang ketawa-ketawa sendiri, saya lagi khotbah, lihat HP. Saya tahu lagi scroll ini, mending kau keluar saja. Jangan di dalam, mengganggu pemandangan saya. Kau sudah beri waktu loh untuk datang ke gereja. Ngapain kau datang kalau kau scroll HP? Pulang aja kau tidak dengar firman, syaitan itu. Ya, yang khotbah juga terganggu lihat modelmu itu. Amin. Ya, dengar khotbah. Kau dengar khotbah aja belum tentu rohani loh, apalagi nggak dengar khotbah. Amin, saudara. Ayo kita ini serius dong jadi Kristen. Jangan buang waktu ke gereja kalau kau tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mending tidur di rumah. Benar? Tidur aja, kau nggak bikin batu sandungan, nggak bisa bikin orang tersandung. Ya kau berdosa-dosa sendiri, masuk neraka sendiri kan. Daripada kau datang ke gereja tapi kau nggak konsen, kau main HP, kau bikin yang lain tuh terganggu. Ya,
Ayat ini bilang, kalau kita ini sempurna dalam kasih, dan inilah kasih Allah yang sempurna dalam kita, kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman, hari kiamat, itu hari penghakiman, kita nggak takut. Orang yang ada dalam Tuhan nggak bingung lagi. Ya, nggak usah bingung itu kok ya begitu, ternyata mereka makan daging orang, mereka makan bayi, mereka melakukan penyimpangan seksual. Itu sudah dari zaman dulu, dan Alkitab sudah tulis di akhir zaman akan ada penyesatan, dosa semakin merajalela. Yang penting kita yang di dalam sini tuh jangan kau ikut-ikutan, kau hidup dalam kenajisan, percabulan anak-anak muda, hati-hati. Ya, pacaran tidak kudus, kau mengikuti ya apa yang setan lagi tawarkan, bertobat ya. Ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan ya. Kasih yang sempurna itu apa? Melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Dan barang siapa takut tidak sempurna di dalam kasih. Perhatikan baik-baik. Kalau orang masih takut, berarti dia tuh kasihnya tidak sempurna. Dia nggak sungguh-sungguh berada dalam Tuhan. Takut apa? Takut miskin, takut setan, takut kiamat. Tandanya engkau belum sempurna mengasihi Tuhan. Engkau nggak sungguh-sungguh ada dalam Tuhan. Tapi orang yang ada dalam Tuhan, tidak ada yang dia takuti di dunia ini. Termasuk syaitan juga kita nggak usah takut. Ada yang masih takut setan malam-malam? Ya, ada yang masih takut di sini? Ih, ada setan loh, saya tuh takut kalau gelap. Ada orang-orang Kristen mulai begini. Engkau tidak sempurna mengasihi Tuhan, kasihmu itu nggak sempurna, makanya engkau takut. Ingat, di dalam ketakutan itu mengandung hukuman. Jangan main-main loh. Karena Alkitab bilang orang yang takut tidak masuk surga. Ya. Ayat 19 bilang, kita mengasihi karena apa? Karena Allah lebih dahulu apa? Mengasihi kita. Ya, kenapa kita mampu mengasihi? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi orang yang mengecewakan kita karena kita tahu Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita dimampukan untuk mengasihi orang lain. Walaupun terluka, sakit hati, kecewa saya bu sama ipar saya. Tapi yang gak ada pilihan, saya harus tetap mengasihi. Amin saudara. Ya, tetap berbuat baik, tetap mengasihi. Dan kita bisa melakukan itu karena kita tahu Allah lebih dahulu mengasihi kita. Makanya kita nggak akan mungkin bisa mengasihi orang lain kalau kita ini nggak mengasihi Tuhan, saudara. Dan apa tanda orang mengasihi Tuhan? Dia melakukan firman Tuhan. Ya, itu aja. Ini kelihatan sepele, tapi bikin kita nggak selamat loh. Bikin kita nggak masuk surga loh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengasihi. Ayat 20 berkata begini, baca sama-sama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tapi ternyata banyak orang Kristen pendusta. Ya. Dia berkata dia mengasihi Allah, tapi membenci saudaranya. Ada orang yang bilang sama saya itu bu, sekali saya kecewa sama orang, seumur hidup saya nggak akan ampuni. Saya bilang ya selamat, jalan tol kau masuk neraka. Nggak bisa begitu saudara. Di hidup ini kita akan ketemu dengan banyak orang yang bikin kita emosi, bikin kita kecewa, bikin kita terluka. Ya, ada yang lukanya sangat dalam, ada yang lukanya begini, tapi inilah hidup. Kita harus terus belajar mengampuni supaya kita lulus. Karena jika kamu berkata mengasihi Allah tapi kamu membenci saudaramu, berarti kamu adalah pendusta. Ini hal yang kelihatannya sepele tapi bisa membatalkan keselamatan kita loh. Ya, ada orang kan yang nggak masuk surga karena nggak mengampuni. Dia dapat penglihatan, ya, dan Tuhan suruh kamu harus mengampuni dulu. Dikasih kesempatan untuk mengampuni, buang semua hal yang menyakiti. Karena tapi ada yang bilang gini, itu orang bu sudah saya ampuni ya, tapi dia nggak berubah-berubah. Dengar baik saudara, pengampunanmu nggak akan mengubah orang. Kau nggak usah berekspektasi, nggak usah berharap dengan kau ampuni dia berubah jadi lebih baik. No, kenapa kita mengampuni? Bukan supaya orang itu berubah, supaya kita ini berubah lebih baik lagi kan.
Kita kan nggak bisa menggantungkan keselamatan kita pada orang lain. Termasuk sama suami. Suami saya sudah saya ampuni berkali-kali, Bu, tapi dia nggak berubah-berubah. Biarin, ibu-ibu. Saya kadang ketemu ibu-ibu, tiap kali ketemu, ada ibu-ibu tiap kali ketemu, gimana, Bu? Suami saya itu, Bu. Ya sampai saya malas ketemu ibu ini. Ya, saya ini kayaknya mau cerai. Bu, ibu tuh udah tua loh. Ya, ibu mau cerai mau ngapain? Udah tua, udah telat kalau mau cerai dari dulu-dulu, Bu. Sekarang udah tua. Ya, bentar lagi juga mati. Terus ngapain cerai? Tapi saya itu sakit hati sama suami saya. Suaminya juga udah tua. Orang kalau udah tua memang aneh-aneh. Ibu sekarang pikirkan kebahagiaanmu sendiri. Layani suamimu. Suami saya cerewet, layani, pergi, tinggalin. Amin. Tapi jangan pindah rumah. Maksudnya kamu urus tanaman kayak urus apa kayak, nggak usah didengar celotehannya. Karena kalau kita dengar kadang kita juga, ya hati ini bukan terbuat dari besi dan baja, kata Mulan Jamila. Ya, hatiku ini bukan terbuat. Jadi karena kita tahu juga hati kita ini rentan untuk terluka, dia tiap kali ketemu saudara, Bu gimana kabar? Ya biasalah Bu kayak gini. Suamiku tiap kali ketemu gitu terus. Saya bilang, Bu saya ini nggak pernah loh ketemu ibu. Gimana kabar Bu? Puji Tuhan, haleluya. Nanti saya tanya gimana suamiku. Ya seperti itulah Bu, tapi kan saya bahagia. Itu yang saya tunggu dari mukanya. Tiap kali ketemu, ya bisa. Lama-lama keselamatanmu tuh terhalang gara-gara suamimu terus. Udah tua juga nggak usah cerai Bu. Saya sampai bilang sebentar lagi di absen loh. Ya udah mau 80 ngapain cerai coba. Dua-dua udah bau tanah. Ya, udah siap-siapin hidup aja gitu ya. Pesan peti yang warna putih itu ada gambar Tuhan Yesus gitu. Gitu aja. Nggak usah mau kepahitan lagi. Toh juga sama-sama tua. Suami saya tuh cerewet banget. Memang laki-laki makin tua makin. Amin enggak Bapak-bapak? Ya itu sudah garisnya begitu, takdirnya begitu. Hormonnya ketuker. Ya, perempuan makin tua makin perkasa, laki-laki makin tua makin feminin. Hormon ketukar, Tuhan itu adil. Ya, jadi ibu-ibu kalau suamimu makin cerewet, maklum aja. Nggak usah kau dengar cerewetannya nih. Ini Pak udah tak bikinin sarapannya, tak tinggal dulu. Bye-bye. Ya urus yang lain gitu. Amin. Biarin dia memang suka berceloteh, beliin burung aja biar dia berceloteh sama burung situ. Udah tua-tua gitu pelihara burung aja gitu ya. Atau ikan gitu ya. Jadi ada pelampiasannya. Ya, ibu-ibu ngomong sama tanaman, pelihara anggrek, curhat sama anggrek ya. Ngomong sama anggrek tuh suami saya itu kamu tahu nggak? Untung ada kamu yang indah. Memang agak gila gitu orang-orang tuh kalau udah mulai tua. Ya karena ya emosi itu apalagi anak nggak mau ketemu. Kita ini udah harus siap-siap loh. Saya aja sama suami kalau udah di rumah malam tinggal berdua kita lihat-lihatan gini. Akhirnya tinggal kita berdua ya. Itu anak saya belum nikah loh. Baru kuliah. Pagi 5:30 udah berangkat kuliah. Pulang jam 7, kadang jam 8 macet 6 langsung naik ke atas. Kita berdua lah di rumah. Bersama anjing kesayangan saya. Cuma dia yang paling setia menemani kita. Anak-anak udah hilang semua. Itu kita tuh berdua lihat-lihatan. Ya belum tua-tua banget loh kita ini. Ya anak-anak juga belum pada nikah. Ini aja kita udah kehilangan mereka. Ya udah pada akhirnya kita berdua lah yang harus saling menguatkan. Ya ketawa-ketawa berdua, ya bercanda-bercanda berdua, lucu-lucuan berdua. Ya saya bilang sama suami saya, ayah awas loh kalau kamu pikun udah tua ya. Kita juga ayo kita bertumbuh bersama, olahraga, makan yang sehat sama-sama, amin. Ya biar tuanya juga bahagia tuh, mudah melayani Tuhan ya. Tua kayak raya mau enggak? Ya jalan-jalan pelayanan gitu kan happy gitu loh ya, tapi kita lah yang buat kebahagiaan itu. Jangan kau kepahitan, kecewa. Belajar dari sekarang, ada sakit hati diselesaikan, tiap hari berpelukan suami istri, amin. Amin apa enggak? Ngomong kasih, saya sama suami saya tiap hari begitu. Tadi aja ini telat, gara-gara apa? Udah mau pergi, pelukan dulu yuk, berpelukan kita. Saya bilang mau telat loh, nggak apa-apa kan telat karena berpelukan kita. Ya, nggak apa-apa saudara, berpelukan saling mendoakan. Itu menambah rasa kalau kau kecewa dengan anak, kecewa kalau suami istri kuat, saling bergandeng tangan, saling mendoakan. Ya rumah tangga tuh sehat, nggak ada yang terluka, nggak ada yang kecewa, amin.
Ya, biar kasih Tuhan penuh dalam hidup kita. Kenapa? Karena kau berkata kau mengasihi Allah, tapi kau membenci saudaramu, membenci pasanganmu, membenci anakmu, membenci iparmu, membenci mertuamu, maka engkau adalah pendusta, dan tidak ada seorang pendusta yang mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini penting. Mari kita catat itu, karena engkau tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kau lihat. Sementara manusia yang kau lihat saja kau tidak bisa kasihi. Berarti kau Kristen halu. Ya, tahu nggak Kristen halu? Ya, kebanyakan menghayal kau. Tidak mungkin Tuhan yang tidak kau lihat kau bisa kasih. Sedangkan manusia, istrimu, suamimu depan mata nih, anak depan mata nih, tidak bisa kau kasihi. Dan kau berkata kau mengasihi Tuhan yang tidak kau lihat. Bagaimana mungkin? Itu adalah pendusta. Bilang kanan kirimu, jangan jadi pendusta kau. Nggak masuk surga loh. Ya. Dan inilah perintah. Ya, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Dan kasih yang paling tulus yang bisa kita tunjukkan adalah ketika saat kita justru terluka. Saat kita dikecewakan, tapi tetap mengasihi, tetap mencintai, itu kasih. Kalau suamimu mengasihi engkau karena kau jadi istri yang baik, atau kau mengasihi suami karena suamimu baik, gak pernah pulang telat, dia kasih kau duit, terus kau kasih, itu biasa. Justru ketika suamimu menjengkelkan, tapi kau belajar mengasihi, disitulah kasih yang tulus, saudara. Kita harus melewati itu. Ya, ketika anakmu membuat kau jengkel, tapi kau tak berusaha mengasihi, itulah kasih yang sesungguhnya. Ketika iparmu bikin kau sakit hati, ya jengkel, tapi kau tetap belajar mengasihi, itulah kasih yang sesungguhnya. Saya pernah dikata-katain dulu sama saudara, dasar asu, maaf ya saudara. Saya dikatain begitu, wah sakit hati nggak saudara? Ya, dilempari pakaian di muka saya sambil dikatain begitu, berat buat saya untuk mengampuni. Tapi saya tahu Tuhan mau saya harus mengampuni. Saya lakukan itu. Saya doakan tiap hari. Walaupun berat, saya bilang, Tuhan berat Tuhan, tapi aku mau melakukan firman-Mu. Aku gak mau lihat dia, aku lihat Tuhan. Aku menurut sama firman-Mu. Aku lepaskan pengampunan Tuhan karena aku mengasihi Engkau. Kasih yang tulus itu selalu berlandaskan nomor satu karena kita mengasihi Allah. Kenapa kita bisa mengasihi suami yang brengsek sekalipun? Karena kita mau mengasihi Tuhan. Makanya kita mampu mengasihi suami. Kenapa kita bisa mengasihi ipar yang sangat-sangat menjengkelkan dan bikin kita sakit hati dan kecewa? Karena aku memilih untuk mengasihi Tuhan. Nah, kalau aku berkata mengasihi Tuhan, aku harus juga mengampuni dan mengasihi ipar. Ya, jangan bilang ipar adalah maut. Ya, mertua adalah maut, semua maut kau ini, kau yang maut aslinya. Ya, tetangga adalah maut, ipar maut, ya, semua maut. Ayo kita belajar, ya, matikan diri sendiri untuk bisa mempraktekkan kasih yang sempurna. Maka kita harus mati rasa, saudara. Bukan berarti kita mengabaikan loh. Tapi dunia sekarang mengajarkan kan, ngapain lu bertahan dengan orang yang toksik begitu, mending lu cerai. Itu ajaran dunia sekarang. Orang semua mau cari gampang. Bahkan pesta perceraian sekarang digelar loh. Ada sekarang pesta perceraian, bukan cuma pesta pernikahan. Memang dunia makin gila. Iya, menggelar pesta perceraian, semua di situ ngucapin selamat ya, congrats ya. Saya masuk gini, memang dunia udah mulai edan ya. Saya dikata-katain, Bu pendeta, lu buka mata lu daripada orang itu toksik ya. Saya bilang, siapa suruh kau kawin dulu? Mending kau gak usah kawin. Saudara, kalau kita ngikuti daging kita, ya semua akan memilih bercerai. Tapi ketika kita pernikahan itu apa? Saya selalu bilang kalau orang mau menikah, pernikahan itu bunuh diri loh. Amin. Ya, apa itu bunuh diri? Kamu harus mati separuh. Saya harus mati separuh. Makanya Yesus bilang 1 + 1 sama dengan, bukan 2, sesat itu juga. Yesus berkata apa? Kau bukan lagi 2, melainkan 1. Ajarannya Yesus 1 + 1 sama dengan 1. Ya.
Artinya apa? Separuh suami mati, separuh istri mati. Baru bisa jadi satu, karena tinggal setengah-setengah. Makanya menikah itu artinya bunuh diri. Amin. Ya, jangan pernah mimpi menikah bahagia ya. Karena bahagia manusia itu pret. Kita kebanyakan nonton drama box, ya enggak? Ya, yang berharap ada CEO yang menyamar, pret. Nggak usah mimpi begitu, nggak ada CEO gitu ya. Katanya gini, hidup udah susah, mau suruh nyamar lagi. Memang saya udah susah. Sampai sekarang cewek-cewek kalau lihat tukang parkir, siapa tahu itu CEO loh. Dia dekat itu tukang parkir. Ya, ada Gojek, siapa tahu itu CEO tuh menyamar. Ya, mimpi kali ya. Jangan kau itu kebanyakan nonton drama Korea, drama box. Sekarang bapak-bapak itu ya serius loh. Ya, saya bawa grup itu ke Israel, ada bapak-bapak begini terus di bus. Saya bilang, bapak ini mesti meeting orang penting ini. Ya, begini terus nggak ada suaranya, dia pakai headset. Itu bapak meeting, saya intip gini, drama box. Astagfirullah. Jangan angkat tangan di sini bapak-bapak ya. Yang kerjaanmu tiap jam 11 malam sudah mulai menyepi. Ya, ternyata nonton drama box. Aduh, memang tanda-tanda bapak-bapak mulai feminim. Jangan ya nak ya, bertobat. Ya, jangan kebanyakan nonton yang begitu sampai akhirnya orang pengen cari seneng buat diri sendiri. Makanya Alkitab bilang di akhir zaman manusia itu mementingkan diri sendiri, nggak mau bayar harga. Ngapain saya bayar harga buat pernikahan yang begini? Mending saya cerai, saya bisa hidup bahagia kok, kelihatannya bener. Tapi kalau semua orang begitu, coba jadi apa? Kita ini dibentuk, kita diproses lewat pasangan kita. Tuhan mau kita jadi indah. Menjadi indahnya seperti apa? Dikecewakan, tetap mengampuni. Itu bukan gila. Amin. Kau lagi membuang dosa. Kau lagi melatih diri yang sudah rusak. Tapi dunia sekarang bilang, kalau kita mau jadi benar itu kau gila. Ya, karena bertentangan dengan hukum dunia. Memang firman Tuhan bertentangan dengan hukum dunia. Tapi kita bukan dari dunia, karena kewargaan kita ada di surga. Ingat, tidak ada orang kepahitan masuk surga. Makanya mulai latihan dari sekarang, amin. Di surga tidak ada orang marah-marah, amin. Latihannya kapan? Sekarang, yes. Di surga nggak ada orang bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu kelihatannya nggak dosa. Bangsa Israel berputar 40 tahun, bahkan dibunuh Tuhan di padang gurun yang angkatan pertama. Cuma karena dosa bersungut-sungut. Belajar, jangan bersungut-sungut. Ya, ini dosa yang nggak kelihatan dosa loh, tapi membawa maut. Saudara tahu kenapa bangsa Israel satu angkatan yang keluar dari Mesir mati semua di padang gurun? Gara-gara ibu-ibu, please. Ya, kau bangun pagi jangan ini kenapa rumah kotor. Bapak-bapak apalagi, please, amin. Karena banyak juga bapak-bapak yang cerewet. Apalagi udah mulai tua-tua itu memang. Ya, bersungut terus. Anak-anak please, jangan bersungut-sungut. Sungut-sungut itu kayaknya bukan dosa, tapi dosa yang mematikan. Saya serius ngomong loh. Satu angkatan pertama keluar dari Mesir mati semua, Tuhan gak izinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Ini angkatan bersungut-sungut. Mereka masuk ke tanah perjanjian, nanti itu tanah dikotori sama mereka. Ya, kita juga perlu berdoa. Makanya bangsa Indonesia ini juga saudara, ya, kalau bisa angkatan-angkatan lama itu dibersihkan juga ya, supaya bisa terjadi pembaharuan. Karena kalau enggak ini roh-roh dari yang lama-lama ini masih ada. Bangsa Israel itu juga begitu. Ya, dosa bersungut-sungut, ya, itu kelihatannya bukan dosa, tetapi membawa maut. Sampai satu generasi mati semua, nggak diizinkan masuk. Mari kita benerin apa yang bisa kita benarin. Kekecewaan, persoalan, sakit hati itu biasa. Ya, tapi tetap mengasihi itu adalah keputusan yang ilahi. Karena Tuhan sedang melatih engkau untuk memasuki tanah perjanjian. Setelah mati nanti ada surga yang mulia yang Tuhan janjikan. Kita bangkit berdiri bersama, saya undang imam musik, kita nyanyi lagu Kasih yang Sempurna Telah Kuterima dari Bapa. Karena kita tidak akan pernah mampu mengasihi kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Kita nggak mampu mengasihi orang yang mengecewakan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh belajar mengasihi Tuhan. Dan Tuhan sudah memberi kasih yang sempurna itu. Dia mati bagi kita, bukan waktu kita benar, justru ketika kita berdosa, justru ketika kita mengecewakan. Dia mati menyerahkan nyawanya buat kita. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Renungkan setiap kebaikan Tuhan, supaya
Terima kasih Bapak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Basjir tentang bagaimana kita mampu mengasihi walau terluka. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan. Biar malam hari ini mari kita kembali lagi mau merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan mari kita melakukan itu dalam hidup kita. Di mana judul bacaan manusia hina sebagai makhluk yang paling mulia. Dalam ayat yang kedua, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ternyata Daud katakan dia akan mempermuliakan nama Tuhan, dan dia akan mengagungkan kasih dan setianya dalam hidupnya. Dia bermazmur bagi Tuhan. Selagi dia ada, dia dipercayakan sebagai raja. Dia bermazmur bersiara bagi Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dalam ayat yang ketiga, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendenda. Di tengah-tengah daripada Daud ada musuh dan setru mencari jalan untuk mau menjatuhkan dia. Namun dalam dirinya dia tetap mengagung-agungkan nama Tuhan, mengelokkan nama Tuhan dalam hidupnya, karena dia percaya langit dan bumi saja Tuhan ciptakan, apalagi musuh dan setru daripada Daud. Dia percaya sangat kecil karena bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan dia, Tuhan akan meluputkan dia dari segala musuh dan setru. Sehingga di dalam ayat yang keempat, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Di mana dia katakan bahwa Tuhan lebih besar dari segala yang diciptakan oleh tangan Tuhan, yaitu baik bintang-bintang dan segala yang ada di tempat ini, di muka bumi. Dia katakan bahwa semuanya dalam pengetahuan Tuhan, dalam lingkupan Allah, dalam pemeliharaan dan dalam pengetahuan Tuhan. Sehingga dia katakan musuh daripada Daud adalah lebih kecil daripada apa yang dia lakukan di muka bumi. Tuhan pasti membela dia, Tuhan menemani dia, karena dia manusia hina diangkat menjadi makhluk yang paling mulia. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di mana dalam ayat yang kelima dia katakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dalam ayat yang keenam, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotenya dengan kemuliaan dan hormat. Ternyata manusia adalah makhluk yang tidak bisa berdaya. Engkau mengangkatnya dan engkau sisihkan di tengah-tengah dunia, dan manusia makhluk yang paling mulia, yang terhormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam ayat yang ketujuh, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya
telah kau letakkan di bawah kakimu. Ternyata semua yang ada, semua dalam pengetahuan Tuhan dan dalam kasih dan anugerahnya, engkau senantiasa menghargai manusia, sehingga manusia hina diangkat menjadi makhluk yang paling mulia. Bap mama, saudara sekalian, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, di mana dalam ayat yang ke-8 dari Mazmur pasal 8, kambing, domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, semua dalam kehendak dan rencananya Tuhan. Dalam peraturan Tuhan, kasih dan rahmat-Nya selalu di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Mari bap mama, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini, biarlah membuka telinga sebagai seorang murid, membuka hati sebagai seorang murid yang Tuhan datang dan mau mengangkat manusia adalah makhluk yang paling mulia. Sehingga dalam ayat yang ke-10, di mana dia katakan, ayat yang ke-9, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan apa yang melintasi arus lautan, semua dalam pengetahuan Tuhan. Semua yang ada adalah milik kepunyaan Tuhan. Semua yang ada Tuhan perintah, maka semuanya ada di tengah-tengah dunia ini. Dalam ayat yang ke-10 bap mama, saudara sekalian, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dia katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh muka bumi. Ternyata Tuhan yang agung, dia datang ke dalam dunia, manusia hina diangkat menjadi makhluk yang paling mulia di seluruh bumi. Mari kita menghargai Tuhan Allah, mengagumi kasih Kristus dalam kehidupan kita, menghormati Tuhan selagi kita ada. Dan pada malam hari ini kita menghargai, menghormati Tuhan, baik antara kita dan sesama manusia, menghormati Tuhan. Dan malam hari ini mari kita pulang di dalam nama Yesus, terus bergema dalam hati kita, mulai dari malam ini sampai Tuhan datang, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.